Ibu-ibu, mari kita simak tausiah dari Ustadz kita, Al-Mukarram Ustadz belum aja. Saya duduk bawah aja, Bu. Iya, Ada silakan. sopan, banyak orang tua. Ini masih muda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Mengawali pengajian kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memunajatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita berkenan hadir dalam majlis ini semata-mata untuk mempelajari, mendalami ilmu agama Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah dalam mengikuti risalah beliau. Berkat beliaulah kita dapat membedakan yang mana saja yang diperintahkan oleh agama dan yang mana saja yang diperintahkan, yang dilarang oleh agama. Hadirin rahimakumullah, dunia yang penuh kebebasan ini selalu mengancam keimanan kita. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ibadah kehadiratnya dalam rangka
menjaga iman dan takwa kita kepada hadiratnya. Kaum muslimah rahimahumullah, seseorang akan menjadi beruntung kelak di akhirat apabila keimanannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kita surga Firdaus. Nah, terdapat 6 cara bagaimana kita dapat meraih surga Firdaus itu. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Di awal surat Al-Mu'minun tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang beriman pasti akan beruntung, dan keberuntungan itu bisa dicapai apabila kita dapat melaksanakan 6 syarat. Berapa, Bu? 6 syarat. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat Al-Mu'minun ayat 2. Syarat yang pertama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Nah, khusyuk dalam sholat itu untuk menggapai kekhusyukannya adalah kita mencurahkan segenap perhatian jiwa dan raga kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekalian umat Islam, apabila sholat menggapai kekhusyukan dalam sholat, kita harus mencontoh tata cara yang Rasulullah SAW contohkan. Yang pertama, setelah kita berwudu dengan benar, kita berdiri tegak menghadap kiblat. Kita bentengi dulu diri kita dengan membaca ta'awuz atau membaca isti'adzah. Isti'adzah yaitu mohon perlindungan. Pada hakikatnya setan selalu menggoda orang-orang yang sholat, karena sholat adalah amal ibadah yang utama, dan setan getol banget untuk menggodanya. Nah, setelah kita berdiri tegak, kita membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. A'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahu akbar. Nah, setelah kita takbiratul ihram, kita Allahu akbar itu, setan itu datang lagi untuk menggodanya. Bagaimana untuk mengantisipasi godaan setan tersebut? Kita mulailah untuk mengartikan bacaan yang kita baca. Yang utama adalah setelah wudu, syarat sahnya sholat itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kita baca dengan kita artikan dalam hati dan kita hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur Allah kepada Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja di hari kemudian. Bayangkan pada nanti di akhirat nanti nggak ada lagi yang berkuasa yang bisa memberi pertolongan, hanya Allah. Jadi dia Raja dari Maharaja. Di sanalah kita memohon perlindungan atau pertolongannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya aku berbakti dan menyembah. Hanya kepadanya aku minta pertolongan. Tidak ada lain selain pertolongan yang kita harapkan. Jadi kita baca Fatihah sekalian kita artikan, kita hayati makna dari arti Fatihah tersebut.
Ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah. Jadi kita hayati salat kita dengan kita artikan Fatihahnya dengan khusyuk. Insya Allah godaan-godaan setan nggak akan masuk ke dalam pikiran kita, karena kita sibuk menghafal, sibuk mengartikan bacaan yang kita baca. Insya Allah dapat perlindungan dari Allah. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berilah aku jalan petunjuk, jalan orang-orang yang Engkau beri petunjuk dan bukan orang yang Engkau sesatkan. Setelah kita membaca Al-Fatihah, dalam sholat itu yang namanya doa setelah Al-Fatihah apa, Bu? Yang lainnya kan semua puji-pujian. Pada saat duduk di antara dua sujud, nah itu kita hayatin lagi, kita artikan lagi arti yang kita baca, kita hayati dengan memohon Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku ya Allah, warhamni, kasih aku ya Allah, wajburni, penuhilah kebutuhanku ya Allah, warfa'ni, tinggikanlah derajatku ya Allah, warzuqni, berilah aku rezeki ya Allah, wahdini, tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah, warfa'ni wa'fu anni, sehatkanlah aku ya Allah dan ampunilah aku ya Allah. Jadi setelah Fatihah yang patut kita hayati arti bacaannya pada saat duduk di antara dua sujud. Coba kita mulai belajar sholat khusyuk dari situ dulu. Dari situ dulu kita coba biar sholat kita khusyuk bagaimana. Setelah kita bentengi diri kita dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi ayahdurun tuh ya Allah dari kedatangannya. Setelah Allahu Akbar setan datang lagi. Nah kita minta perlindungan dari kedatangannya lagi, kita dilindungi oleh Allah. Kalau kita artikan bacaan-bacaan Fatihah tadi dengan kita hayati, dan kita dalam sujud di antara duduk di antara dua sujud itu kita hayati lagi makna artinya. Insya Allah kalau kita kerjakan dengan tartil, dengan tu'maninah, dengan pelan-pelan sambil dihayati, tentunya sholat sendiri ya Bu. Kalau sholat jamaah tentu ketinggalan nih sama imam. Sholat sendiri, wabil khusus sholat tahajud malam-malam, Rabbighfirli ya Allah, menangis, warhamni ya Allah, wajburni, penuhilah segala kebutuhan ya Allah, buat belanja, buat bayar sekolah. Itu minta di situ tuh. Kita minta kebutuhan dicukupi segala kebutuhan kita segala macam di dunia. Kita perlu bayar listrik, buat belanja, anak belum bayar sekolah. Kita nangis tengah malam. Kita minta sama Allah di situ. Dalam sholat kita minta dalam hati, wajburni ya Allah, wajburni, segala kebutuhanku ya Allah, gitu sambil nangis, masya Allah. Insya Allah oleh ibu bisa mempraktekkan 40 hari aja. Coba deh, nanti Allah kasih jalan keluar dengan mudah. Nah, setelah kita menjalankan sholat dengan yang saya katakan jelaskan tadi, selanjutnya kita hanya bisa bertawakal. Bertawakal, mudah-mudahan Allah terus memberi perlindungan kepada kita agar sholat kita menjadi khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Kalau perbuatan yang tidak berguna apa ya, banyak ya. Kita kasih contoh saja, yang tidak berguna itu umpamanya menonton TV, seharian nonton TV aja,
bermalas-malasan, kaki, ngelamun-ngelamun, hayal-hayal. Daripada menghayal, kan kita istighfar, astagfirullahaladzim, gitu loh. Nah, terus banyak tidur, sibuk mencari kesalahan orang lain, menggibah, menghasut, mengadu domba, acuh dan acuh terhadap saudaranya, terhadap tetangganya. Jadi kalau saudaranya, tetangganya lagi menderita, lagi kesusahan, kita acuh aja gitu. Itu namanya melakukan perbuatan yang sia-sia. Padahal hakikatnya, kalau ada orang minta tolong kepada kita, hakikatnya Allah memberi kesempatan kita untuk beramal. Allah menyediakan ladang pahala untuk kita. Kita rebut itu. Jangan kita cuekin, jangan kita tinggal, kita rebut. Belum tentu kita diberi kesempatan lagi untuk diberi pahala. Pahalanya menolong orang. Coba bayangkan ibu, kalau ibu sakit ibu nih, boro-boro nolong orang, dirinya aja udah ribet. Nah, pada saat ibu masih segar bugar, masih punya uang yang sedikit, banyak apalagi, ada orang minta tolong, jangan ragu, kasih semampu kita, kasih. Insya Allah Allah akan balas itu. Allah tunggu itu, Allah kasih kesempatan itu, raih itu, jangan dicuekin, jangan dibiarin. Biasanya ibu-ibu kalau pagi nyapu depan rumah, itu sekalian bu, depan rumah, kiri kanan rumah, tetangga-tetangga disapuin. Jangan mentang-mentang biarin aja dia nyampah. Itu ambil bu, ambil pahalanya. Itu banyak-banyaknya kita mengumpulkan pahala untuk di hari tua, di akhirat nanti. Tanpa disadari kita nanti akan terbiasa dengan melakukan hal-hal yang sifatnya menolong tidak kelihatan, orangnya masih tidur, halamannya kita ada depan rumahnya udah kita sapuin. Nah, begitu orangnya keluar, siapa yang nyapu nih? Oh, ibu yang depan. Kalau orang yang beriman doain tuh, Allah ibu banyak umur, ya banyak rezeki lah ya, banyak rezeki, diberi kesehatan. Kita nggak tahu tuh, Allah juga nggak tinggal diam melihat tingkah laku kita. Kalau membantu orang, Allah pasti akan membalasnya. Maka dari itu, marilah kita mengisi hari-hari kita dengan yang berbau bernafaskan ibadah. Masa ibadah seperti kalau kita mendengar ajan berhenti dulu. Mau dapat pahala seperti orang ajan enggak? Kalau mau, diam, ikutin apa yang muazin katakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu pahalanya seperti muazin. Karena pahala muazin itu sebesar jangkauan suaranya. Sampai mana titik suaranya? Besarnya pahala seorang muazin. Kalau kita ingin dapat pahala yang seperti orang muazin, ikuti. Kata Rasul begitu. Jadi jangan sia-siain. Ada aja rumpi aja. Mana tuh? Kadang gitu. Laki nggak pernah pulang ngomongin orang mulu. Ada aja cuek aja gitu. Jangan mulai dari sekarang. Kalau ada ajan kita stop dulu. Ajan. Rumpinya taruh deh. Ajan dulu nih. Iya deh. Udah deh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, suruh habis sholat ajan dulu Allah. Baca doanya tuh. Baca doa. Mulai lagi. Ini gak pernah pulang tuh. Emang agak bandel. Terus ada ngomongin orang tangga, ngomongin diri sendiri. Nah, ini jadi jangan kita sia-siakan waktu kita sebagai kita hidup. Berbanyaklah kita menabung untuk bekal di akhirat nanti. Syarat yang ketiga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Seorang mukmin yang sejati, dia akan mengeluarkan zakatnya atau
apabila sudah pada nisab perhitungannya, tanpa disuruh atau dipaksa oleh orang lain, atas kesadarannya, atas perintah Allah dan keikhlasannya, dia berzakat untuk mensucikan hartanya. Jadi kita nih Bu, kita dapat rezeki nih dari suami, dari tetangga, dari saudara. Kita nggak tahu tuh halal atau enggak, kita nggak tahu. Namanya dikasih, makasih aja. Makasih aja. Nah, Allah kasih kesempatan luang waktu untuk kita berzakat, untuk mensucikan hartanya. Jadi sahabat tahu harta itu subhat, apalagi haram kita nggak tahu. Kita sucikan dengan kita berzakat, berinfak, bersedekah. Yang namanya perintah zakat, Allah sudah berkali-kali menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim pada hamba-hambanya untuk menunaikan zakatnya. Kapan kita membayar zakat? Setahun sekali, sebulan sekali, atau tiap hari? Mungkin tiap hari. Berapakah kali kita membayar zakat? Tergantung dari perhitungan nisabnya. Nah, untuk mengetahui perhitungan nisabnya, silahkan kita konsultasikan kepada Badan Amil Zakat yang besar dan yang resmi. Ingat Bu, yang besar dan yang resmi, yang diaudit oleh auditor publik. Banyak di pinggiran kota nih Bu, orang buka Badan Amil Zakat gede-gede dipasang tuh rumah yatim dan duafa. Pertama rumah yatim doang, begitu yatimnya kurang ditambahin duafa. Buat siapa? Kebanyakan mereka untuk memperkaya diri. Jadi sayang, mereka itu banyak pada kontrak rumah di komplek-komplek. Maksudnya apa? Jangan sampai kita salah memberikan zakat kita ke tempat yang salah. Tapi insya Allah salah pun Allah terima. Karena amal seseorang itu innama a'malu bin niyat. Segala amal itu gimana niatnya. Oh, niatnya dia memberikan zakat dengan ikhlas, insya Allah yang menerima siapapun jadi ikhlas. Awalnya ikhlas. Ya tinggal yang penerima ini yang dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita jangan sampai kita punya harta banyak, bayar zakatnya hanya setahun sekali, cuma di bulan Ramadan. Hanya bayar zakat kita yang notabene murah, berkisaran 30.000 sampai 50.000. Padahal mobilnya baru, padahal gelangnya nyengser. Oh, gak nyengser Bu, saking banyaknya tangannya begini Bu, nyengser. Bayar zakatnya beras doang, jadi terus setahun sekali. Coba tuh, ingat, yang punya harta itu akan diperhitungkan di akhirat nanti. Nanti di akhirat ditanya, kamu punya harta? Iya Pak. Kemana kamu belanjakan? Pokoknya Mas Pak, beli mobil Pak. Bukan itu yang saya tanyakan. Kamu zakat gak? Zakat. Berapa banyak? Setahun sekali, 50.000. Wah, itulah. Jangan sampai nanti kita punya harta banyak akan melaknat kita, akan menjerumuskan kita ke jurang neraka. Jadi kita punya harta, kita hisap. Berapa nih harta? Nisabnya loh, udah pas belum nih? Kalau kita nggak ngerti hitung-hitungannya, kita datang kepada amal zakat. Karena sebagai contoh saja, sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti yang kaya raya, Khulafaur Rasyidin, pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Mereka kaya raya pada zamannya itu. Mereka setiap tahun ngeluarin zakat 7,5 miliar, 12 miliar, 5 miliar tiap tahun. Sanggup ada nggak orang sini ngeluarin zakat segitu? Ada nggak? Ada kali Bu. Nggak ada keles. Itulah
Jadi kalau kita mau contoh sahabat-sahabat Rasulullah pada zaman dulu, zakatnya tuh nggak ada yang lawan. Siapa berani lawan? Nggak ada. Bu, kalau zaman sekarang orang bayar zakat 7 miliar setahun nggak bisa tidur orang. Menghayal itu 7 miliar mendingan gue bikin pom bensin, mendingan gue bikin lapangan futsal, mendingan gue bikin warteg 1000. Tuh. Jadi manusia tidak ada puasnya kalau dunia itu. Padahal harta yang dititipkan itu hanyalah titipan yang harus dikembalikan melalui jalan fisabilillah. Fisabilillah ya, selain kita berinfak amal sedekah, kita juga membantu perjuangan Islam. Contohnya kalau ada proposal maulid, ya peringatan hari-hari besar Islam, ya, kita sumbang deh. Bismillah, semoga Allah membalas, semoga Allah ridho. Karena ridhonya Allah itu kita nggak tahu. Kita lagi ngapain Allah ridho tuh. Dari segala macam kita ibadah, tengah malam bangun, tiap malam nangis, pagi nangis, siang nangis, sore nangis, sakit kali. Jadi belum tentu tuh Bu. Saya pernah punya saudara, itu saya saksikan sendiri nih. Itu kalau saya lihat sih, dia tuh sholatnya biasa-biasa aja. 5 waktu ya jalanin 5 waktu. Baca Qurannya biasa-biasa aja, nggak rajin, nggak apa biasa. Cuman waktu dia meninggal, pada saat sujud sholat isya rakaat terakhir, coba, waduh bang, kok begini meninggalnya? Subhanallah. Yang pertama kali telepon saya, Haji, Cik Urip meninggal. Kenapa? Lagi sujud sholat isya. Subhanallah, selalu saya datang. Udah kan? Kubur. Setelah kubur, malamnya kan tahlilan nih. Terus pengumuman. Saya pengumuman di depan keluarga, ya mas, kalian saya pengumuman. Ini mayit meninggal dalam keadaan sujud sholat isya rakaat terakhir. Orang yang santrinya ribuan, orang yang kita pandang alim, kita pandang soleh, kita pandang berilmu tinggi, belum tentu matinya sujud, Bu. Belum tentu. Ada yang lagi ngajar, ada yang lagi sakit di rumah sakit. Ini kenapa nih? Ini manusia kok matinya Allah ridho dalam sujud sholat isya rakaat terakhir lagi. Ternyata saya evaluasi, oh orang ini ternyata ahli silaturahmi, Bu. Ahli silaturahmi. Jadi sepanjang hidupnya itu selalu bersilaturahmi. Setiap lebaran aja dia yang datengin yang muda-muda dulu. Padahal mestinya kan yang muda datengin yang tua, yang tua datengin yang muda. Ternyata saya pikir-pikir, wah benar ini orang yang ahli silaturahmi. Allah ridho sama dia. Orang yang amanah, nggak macam-macam. Ya syarat yang keempat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ada orang-orang yang menjaga kemaluannya. Orang yang menjaga kemaluannya yang hanya dipergunakan kecuali terhadap istri-istrinya mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Seorang mukmin hendaknya selalu menjaga kesucian, kehormatan dan keluarganya dari hal-hal yang akan merusak harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Salah satunya adalah menjaga kemaluan.
dengan tidak dipergunakan dalam kemaksiatan. Dalam hal ini seseorang hanya berhubungan badan dengan istri atau suami yang sah, sebab hanya dengan cara itulah yang dihalalkan oleh agama. Menjaga kemaluan jangan sampai dipergunakan tidak pada tempatnya. Mulailah menghindari dari hal-hal yang berbau zina, seperti melihat yang membuat kita merangsang atau membangkitkan birahi, dan selalu menjaga penglihatan dan pemikiran kita jangan sampai ngeres. Tahu ngeres gue? Ngeres motor dikit, lama-lama banyak. Ngeres diamin nggak sapu-sapu bersihin, lama-lama numpuk tuh kotoran. Dan senantiasa berzikir, mohon perlindungan, mohon bimbingan Allah supaya dijauhkan dari dosa zina, supaya dijauhkan dari dosa-dosa besar dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak-banyak beristighfar pagi sore. Dan syarat yang kelima, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya, ya, memelihara amanat dan janji adalah sangat mutlak untuk menggapai surga Firdaus. Jangan kita sampai menganggap enteng masalah-masalah janji dan amanah. Banyak sekali contoh-contoh orang yang tidak amanah dengan jabatannya dan ingkar terhadap janji-janjinya, seperti janjinya para politikus partai. Benar Bu? Ya. Jadi janji politikus partai, pejabat negara, bahkan sampai presiden. Sampai presiden yang namanya amanah dan janji selalu dilanggar. Dan ini bukan menjadi rahasia umum lagi, bahkan ini sudah menjadi budaya iklim perpolitikan kita. Mengumbar janji-janji politik, mengedepankan ambisi, kemudian melupakan visi misinya. Hakikatnya, orang kalau ingin punya tujuan jabatan, pasti visi-visinya bagus, bahkan bagus sekali. Kalau bisa, waduh, tinggi langit itu visi-visinya. Tapi kalau visi misinya itu tidak tercapai di dalam mempengaruhi, menarik simpatisan pemilihannya, tidak tercapai meraih peringkat, ambisilah yang akan bekerja. Kalau ambisi sudah bekerja, tentunya sudah menghalalkan segala cara. Nah, seperti Rasulullah SAW katakan, jangan kau memilih pemimpin yang berambisi. Coba kita pikir, semua kalau ada pemilu ambisi semua ya Boy? Ambisi apa? Ambisi, pakai bayar segala, menyalek bayar, mau dipilih bayar, nggak dipilih marah-marah. Jadi lapangan bulu tangkis, bongkar lapangan bulu tangkis tuh, ada yang begitu tuh, bila meja pingpong diambil. Jadi iklim perpolitikan kita itu kalau dikaitkan dengan syariat agama itu sudah bertolak belakang sekali. Sekarang jam untuk menerapkan syariat agama, untuk memilih pemimpin itu tidak dengan berambisi, dengan tidak mengeluarkan uang banyak, tidak mau menyogok itu sudah mungkin kayaknya tak ada ya. Caleg itu jujur gitu, teramah untuk caleg, ustad jadi caleg, kagak jadi, pantes kan nggak jadi, orang kan kasih duit, kasih ceramah, sehingga gatal. Iya, baru tuh calon gubernur tuh, waduh, enak bener tuh kalau janji. Bapak-bapak, ibu-ibu, anjing, babi, waten saya babi anjing Pak. Maksudnya haram, anjing babi haram, oh gitu.
Jadi kalau udah dia udah terpilih aja, mulai deh dihitung tuh kemarin habis berapa ya. Wah, sekalian nih, gue mesti balik ini modal orang, gue minjem sama orang segini, gue mesti balik ke sini, gue untungnya mana? Nah, gue ada untung nih. Itulah di zaman sekarang itu menerapkan pemilihan secara demokrasi Islam itu hampir tidak mungkin, karena sudah membudaya, sogok menyogok, berbuat curang, saling hujat menghujat. Sudah tidak mungkin lagi di iklim politikan di Indonesia khususnya, mungkin hampir seluruh dunia ya kali ya. Udah kacau balau, tidak mungkin lah. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pilih kita berdasarkan keyakinan bahwa mudah-mudahan kita doain ke orang, mudah-mudahan kalau dia terpilih dia akan amanah, dia akan jujur, dia tidak khianat. Nah, karena memilih pemimpin yang berambisi itu bahaya. Seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nafaqi hatta yadaha. 4 hal yang apabila ada pada seseorang maka ia adalah seorang munafik yang tulen, dan barang siapa yang terdapat pada dirinya salah satu sifat dari 4 hal tersebut maka dirinya terdapat sifat munafik sampai dia meninggalkannya. Jadi 4 hal, salah satunya ada dia termasuk orang yang munafik. Apa saja? Wa idza tumina khana, bila diberi amanah dia khianat. Banyak kan nih pejabat yang pada khianat. Sumpah pakai Al-Quran lagi. Oh, merem-merem tersumpah, enak bener lihatnya. Pas khusus atau sumpah, saya berjanji akan menjabat 5 tahun. Belum 5 tahun udah lompat. Ingkar bukan? Jangan janji, jangan sumpah depan Al-Quran dong. Bilang aja, gak bisa nih 5 tahun, 2 tahun nih, lihat-lihat aja kali gimana ntar ya, gitu deh. Enak bener tuh janji. Nah, itu ada ancamannya, berarti orang itu mau nafik. Setelah idza tumina khana wa idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara selalu dusta. Jadi bicara dusta aja. Itu ciri-ciri orang munafik. Wa idza kadzaba wa idza hadatsa kadzaba, ketika dia berbicara selalu dusta. Benernya 1, salah, bohongnya 10. Benernya 2, bohongnya 6. Ya nggak mungkin bohong semua. Kalau dia bohong semua sih orang lihat orang. Dia pastinya benernya ada, tapi perbandingannya jomplang bener. Benernya 1, bohongnya 10. Gitu, bener lah, Bu? Iya. Tapi kalau dia bicara bohong mulu, kita tinggalin. Nggak ngomong bohong mulu. Tapi benerin dulu, dia ngomongin bener dulu. Benernya 1, 2, 3, bohongnya 8. Jadi setelah dia berkata bohong, wa idza ahada ghadara, jika berjanji ia mengingkari. Ini orang munafik nih. Jika dia berjanji ia mengingkari. Janji apa nih? Pamannya dia janji waktu kampanye, baik pokoknya nanti ada gratis deh tuh. Apaan aja? Ya semuanya ditanggung semuanya. Pengobatan, biaya sekolah, gratis ya gratis. Itu menang ya gratis. Semua enggak, 100% ya enggak. Jadi obatnya kalau yang parah beli sendiri. Ya relatif lah, gratis itu bisa dihitung melalui yang benar-benar ahlinya. Dan yang keempat, wa idza khasama fajara, dan jika berseteru dia berbuat curang. Jadi kalau ada pemilihan pilkada
pemilihan pemilu itu namanya kan berseteru tuh, antar partai berseteru, antar calon gubernur, calon pimpinan daerah berseteru bersaing. Itu mereka pada main curang tuh. Jadi hampir semua nih orang pada ngerjain orang jadi orang munafik, pada main curang lah, ini itu segala macam. Itulah nauzubillah min dzalik. Kita berdoa semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat munafik ini. Allah membimbing kita supaya kita tidak jadi orang munafik, kita menjadi orang ikhlas, sabar dan tawakal. Dan syarat yang ke-6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang menjaga sholatnya. Orang-orang yang menjaga sholatnya, memelihara sholatnya, hakikatnya adalah tepat waktunya. Jangan suka mengulur-ulur waktu dalam melaksanakannya, dan juga tertib rukun dan syaratnya. Mungkin kalau rukunnya udah bisa ya kalau rukun ya. Nah syaratnya gimana syaratnya? Apakah sudah benar syaratnya kita? Syaratnya sholat diterima Allah adalah setelah wudunya benar, membaca Al-Fatihahnya harus benar. Karena bahasa Al-Quran dan bahasa Arab berbeda diucapkan dan berbeda artinya. Maka dari itu kita dituntut untuk membacanya dengan benar agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit umat Islam banyak yang sholat belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Pas begitu dites Al-Fatihahnya, gak bener, gak pas, salah. Kalau gak pas mesti salah. Wala dolin. Itulah. Jadi harus kita benahi dulu Al-Fatihah kita. Apakah Al-Fatihah kita sudah benar atau belum? Jangan malu-malu. Silakan tanyakan kepada yang ahlinya. Mungkin ustaz, ustazah, mungkin tetangga yang udah bisa duluan. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu belajar ngumpet aja berduaan. Emang belajar Al-Fatihah itu gak bisa rame-rame. Face to face gini nih, muka-muka. Lihat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kedua. Alhamdulillah. Ha kecil. Nah, jadi untuk Al-Fatihah ini mutlak syarat diterimanya sholat kita. Jadi jangan nanggap enteng sholat ini, yaitu yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhassabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in sahhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka ia beruntung dan sukses. Dan apabila salatnya buruk, salatnya buruk, ia akan kecewa dan merugi, ngelamun, nggak direken sama malaikat, salatku salah, diemin aja. Ini malaikat kalau salah, salatku salah, ngelamun, bengong, gimana tuh? Di akhirat nanti salatnya nggak diakuin, salah, kamu belajar. Mumpung kita masih sehat, kasih panjang umur, masih ada waktu, belajarlah yang belum bisa. Dan malu-malu nih hadisnya nih.
Pertama kali yang dihisap sholat. Amal-amal lain tak belakangan, sholat dulu, benar nggak sholatnya? Jadi banyak nih, saya menyaksikan sendiri. Saya pernah mengajar beberapa tempat, bapak-bapak, saya perhatiin sholatnya rajin bener, puasa Senin Kamis, wah sorban yang kayak Batman panjang-panjang, sifatnya tebal-tebal, Pak, ngaji Pak, begitu ngaji, baca Quran, wah bebetan begini, Pak maaf Pak, Fatihahnya Pak, salah Fatihahnya. Jadi Bapak udah pergi haji, udah umroh sering, berapa lama sholat dari kecil, kok Fatihah salah Pak? Itu dia Pak, saya pikir udah bener. Jadi jangan main-main sama sholat, jangan main-main, jangan anggap enteng. Gimana ntar, jangan gimana ntar, nanti kalau di akhirat sholatnya ditolak, nah baru nyesel. Pak, belajar dulu waktu gue masih hidup, masih sehat. Kadang-kadang ada orang yang udah sakit aja nggak bisa bangun, mau belajar Fatihah tuh saking takutnya. Nah kita yang masih sehat begini masih bisa jalan, masih bisa makan kenyang, masih bisa tidur enak, masih bisa enak. Mah nggak mau belajar coba. Nah, kalau sholat juga selain sholatnya Fatihahnya benar, kita harus tahu ada surah-surah yang tinggi, yang besar pahalanya menyamai Al-Quran. Seperti contoh, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Kalau kita baca Qul hu sekali, ta'dilu suluhal Quran, sama juga sepertiga Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali, khatam Qurannya. Enakkah begitu? Makanya dijawamin kalau kita sholat subuh, pada sholat subuh kita baca Qul 3 kali, baca An-Nas, Falaq. Dijawamin tuh, habis maghrib juga baca pagi sore. Enak gak tuh? Khatam pagi sore, cuma baca Qul 3 kali khatam, kan enak. Tidak sering tuh khatam tuh, tidak baca Qul mulu. Sampai keselak dia Qul, sampai bacakan kacang baca Qul. Ya. Terus ada lagi nih surah Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu sulusan, terus ta'dilu sulu al-Quran. Jadi ta'dilu rubu al-Quran. Surat al-kafirun itu sama dengan 1/4 Al-Quran. Jadi kalau 1/4 tentunya dibaca 4 kali baru menyamai khatamnya Al-Quran. Kita tahu tuh. Jadi kalau kita sholat qobliyah subuh, sebelum subuh nih, kita baca tuh rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abadtum wala antum abiduna ma'abud wala antum, ada Imam Kaidar, antum lagi baik antum lakum dinukum wala antum wali adin, reak itu makmumnya. Nah terus rakaat kedua baca Qul, kan enak tuh. Jadi baca 1/4 Al-Quran, rakaat keduanya 1/3 Al-Quran, ditambah lagi habis salam wirid lagi. Makanya sholat qobliyah subuh itu jangan sampai ditinggalin. Ingat, rakaatan fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar, sholat qobliyah subuh 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya. Andaikan kau tahu kata Rasul, engkau akan melaksanakannya meskipun dalam merangkak. Jadi Rasul dulu pernah kesiangan sholat subuh, bukan kayak gitu kesiangannya jam 9, jam 10, kagak. Di kesiangan itu jam 6 lewat dikit waktu suruh. Dan Bilal bertanya, ya Rasul, apa kita langsung sholat subuh? Jangan. Sesungguhnya qobliyah subuh itu lebih penting. Qobliyah subuh dulu. Rasul kesiangan aja, bela-belain itu.